Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, bertemu kembali dengan saya Nur Hasan. Kali ini saya akan memberikan tips untuk membuat promis ya, perangkat pembelajaran dari awal ya, dari kalender pendidikan ini yang diberikan oleh Dinas Pendidikan ya, tentunya di Kabupaten Situbondo khususnya. Nah, dari sinilah kita bisa membuat jadwal pelajaran, kita bisa membuat promis, kita juga bisa membuat prota dan penilaian ya. Karena ini sudah terbagi Bapak Ibu sekalian, mari kita bagi, diaplikasikan kepada jadwal pelajaran kita. Tentunya di awal masuk kita akan membuat jadwal terlebih dahulu dan memberikan kepada siswa. Nah, oleh karena itu jadwal kita bisa buat, tentunya kita harus ada acuannya ya. Yang kedua di sini adalah ada struktur ya. Nah, struktur muatan kurikulum untuk kurikulum Merdeka tahun pelajaran 2024-2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan nomor 12 tahun 2024. Di sini saya sudah ada permennya juga ya, sudah ada peraturannya juga, jadi sudah saya siapkan di sini ya. Ya, ini banyak ya, jadi untuk referensi kita semuanya. Oke, lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, contoh saja kita kelas 5 ya, karena saya mengajar kelas 5, maka tentunya contohnya ini kelas 5. Nah, untuk kurikulum Merdeka pada tahun ini mata pelajaran wajib kita sudah bertambah satu, yaitu bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ada pada kelas 3, 4, 5 dan 6 itu ya. Kemudian muatan lokal lainnya yaitu yang ada pada daerah masing-masing tentunya ya, dengan mata pelajaran tambahan ya. Mata pelajaran tambahan yang juga adalah muatan dari daerah masing-masing. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian, di sini untuk kelas 5 ada 42 JP. Dari mana 42 JP di sini? Dari intrakurikulernya itu ya. Kemudian ditambah P5-nya ya. Jadi setiap mapel ini sudah ditentukan dan ini akan dapat kita membuat jadwal mata pelajaran kita di kelas ya. Nah, tentunya kalau tidak ada ini, maka kita untuk membuat jadwal juga bingung dan juga akan membuatnya dengan sembarangan. Nah, tentunya dengan adanya ini maka kita bisa membuat dengan ada panduan dan ada peraturannya dan ada aturannya ya. Oke, dilanjut saja kepada jadwal Bapak Ibu ya. Nah, saya contohkan terlebih dahulu di sini adalah PPKN ya, atau yang sekarang merdekanya disebut Pendidikan Pancasila. Nah, ini sudah lengkap Bapak Ibu sekalian. Seandainya ini dikosongkan ya,
Ini yang sudah lengkap 42, jadi sama dengan ini. Nah, jika dikosongkan di sini, maka bingung kita buatnya kalau kita tidak paham struktur jam pelajaran kita. Nah, tentunya coba kita kosongkan dulu ya. Nah, ini mencoba kita di awal pelajaran kita, bagaimana caranya kita membuat jadwal pelajaran. Nah, yang pertama di sini ada PAI ya, tentunya PAI. Nah, kita PAI di sini mempunyai 4 JP. 4 JP ini sudah ditambah dengan, nah ini 4 JP, karena intranya itu 3, P5 nya 1, berarti 4. Nah, yang ini sudah masuk ke jadwal pelajaran ini, berarti di sini tinggal 3 JP ya. Oke, kita taruh semisal untuk agama ya, hari Rabu. Nah, hari Rabu 3 JP. Nah, agama ya, kita copy saja agar cepat ya. 3 JP. Nah, sudah 3 berarti ditambah 1, 4. Sudah cukup ya agama. Kemudian berikutnya adalah pendidikan Pancasila. Semisal pendidikan Pancasila saya taruh di Senin ya, jadi ada berapa, 5 berarti 4 ya. Jadi Senin ada 2 JP. Kemudian saya taruh lagi di hari Kamis 2 JP, maka 4 JP semuanya sudah cukup, ditambah P5 nya 1. Kemudian yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Kita semisal taruh bahasa Indonesia di sini. Nah, bahasa Indonesia ada berapa? Ada 6 ya. Berarti di sini bahasa Indonesia. Kemudian ya, mungkin bisa di sini lagi ya, bahasa Indonesia. Nah, sudah 6. Kemudian kita melanjut kepada matematika ya. Jadi kita lanjutkan kepada matematika. Jadi matematika di sini ada 6 berarti 5. Matematika kita taruh pada hari Selasa semisal tadi ya. Ya. Hari Selasa ada 3 di sini, berarti masih kurang 2 ya. Matematika kita taruh hari Rabu ya, 2-nya ya, langsung saja pasti hari Rabu di sini ya. Kemudian berikutnya ini sudah cukup 5, berarti selanjutnya adalah IPAS. IPAS kita taruh di Senin ya. Taruh hari Senin, IPAS-nya 2, IPAS-nya itu ada 6 berarti 5 ya. Jadi silahkan di sini, tidak masalah ya. Nah, di sini ada 3. Nah, berarti sudah pas 5 dengan P5 nya 6, sudah betul ya. Kemudian P5 nya ini juga kasih ya, biar tidak bingung juga. P5 nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 5 ya. Oke, jadi ada 5. Kemudian PJOK ya, PJOK kita taruh di hari Jumat. PJOK ini ada 4 berarti 3 ya. Kemudian ditambah P5 nya 1 PJOK tambah P5. Nah, 32 sudah para hadirin ya. Para hadirin, para Bapak Ibu, sudah 32 berarti kurang 10. Nah, di sini kita belum terisi seni budaya ya. Seni budaya kita taruh di sini dulu. Seni budaya, kemudian juga di sini
sini ya. Seni budaya ada 4, sudah 3, berarti tambah P5 nya 1. Ya, kemudian berikutnya bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ada 2. Bahasa Inggris ada 2, kita taruh di sini ya. Bahasa Inggris ada 2. Oke, 38. Kemudian di sini kosong, di sini kosong. Oh, berarti sini bahasa Madura. Oke, bahasa Madura. Ada 2 bahasa Madura. Kemudian di sini BPHT 3 ada 2. Nah, jadi warnanya mengganti kepada hijau, berarti sudah cukup sama dengan ini. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian berikutnya lanjut ke prota. Nah, ini. Nah, prota saya buat seperti ini. Nah, program tahunannya. Nah, di sini ada nomor, ada semester ya, ada kode ATP, ada alur, kemudian alokasi waktu. Nah, dari mana ini kok ada kode ATP? Jadi kok ada kode-kode di sini ya. Jadi kode ini dari sini Bapak Ibu ya. Ini adalah capaian umumnya. Nah, setelah dipecah menjadi CP ya, ada elemen ya. Ada 4 elemen untuk Pancasila, contohnya Pancasila saja ya. Kemudian tujuan pembelajarannya ya, dan kemudian alur tujuan pembelajarannya. Nah, untuk yang dimasukkan ke ini adalah alur pembelajarannya ya. Jadi ini langsung dikopikan ke alur tujuan pembelajaran. Ini kodenya berarti kode 5.1.1. Nah, sini ya. Kemudian dialokasikan 10 ya JP. Nah, di sini sudah ada penjelasan jumlah alokasi waktu pendidikan Pancasila dalam struktur kurikulum untuk IPA 144. Dari mana 144 di sini? Dari ini ya. Jadi strukturnya ini. Oke. Sini untuk kelas 3 sampai 5. Oke, tuh. Ya, jadi 144 36 ini untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Intranya 144. Jadi 144 jadi P5 nya 36. Nah, kita atur ya jumlah alokasi waktu untuk semester 1 66, kemudian semester 2 64 ya. Untuk semester 1 kita alokasikan untuk somatik akhir lingkup materinya adalah 6 GP ya, atau 3 pertemuan. Kemudian pelaksanaan somatik lingkup materi semester 2 8 GP. Nah, semuanya 180. Ini ditambah ini 180. Berarti per semester di sini 72 JP. Nah, oke Bapak Ibu sekalian, nah maka kita alokasikan ini ke promis. Nah, kita lihat promis. Nah, di sini promisnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 10. Kota ada 10. 10 itu, nah ini dilepas dulu ya. Nah, di sini tanggal pelaksanaannya akan secara otomatis. Nah, saya mempunyai jadwal untuk pendidikan Pancasila. Kita lihat pada jadwal. Nah, hari Senin dan hari Kamis 2 JP 2 JP ya. Berarti hari Senin dan Kamis berarti 2 JP 2 JP. Kita lihat di promisnya. Nah, Senin dan Kamis. Senin itu minggu minggu ketiga tanggal 15 ya. Jadi kita langsung ke promis hari Senin, kita isi 2.
Nah, maka otomatis di sini tanggal pelaksanaannya sudah ada ya. Kemudian berikutnya jadi hari Kamis. Nah, musim 4, kemudian di minggu berikutnya Senin, di minggu berikutnya Kamis, kemudian di minggu berikutnya Senin. Nah, sudah 10 JP ya. Jadi tanggal 15, tanggal 18, tanggal 22, tanggal 25, tanggal 29. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mudah ya. Jadi kita tanpa melihat tanggal ya, sudah otomatis semuanya ada subjumlah. Jadi subjumlah ini agar bisa diketahui bahwa ini sudah 10 ya. Jadi ini sudah 10. Oke. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian untuk 5.1.1.2. Nah, untuk penjelasan ini kode di sini 5 ini adalah kelas 5. 1 ini semester 1, kemudian 1 ini elemen 1 ya. Kemudian 1 ini adalah nomor urut ATP-nya ya. Kemudian ini nomor urut ATP-nya 2 ya. Nah, kemudian untuk nomor 5.1.1.2, nah di perotanya ada 8 JP, maka kita alokasikan 8 JP di ini. Nah, itu contoh nih. Nah, ini Bapak Ibu sekalian untuk yang Juli ini sudah sampai ke minggu ke-5 ya. Jadi hari Seninnya masih ada tanggal 29 ya. Berarti untuk hari Senin atau hari Kamis di sini ya, hari Kamis di minggu ke-5 bulan Juli itu tidak ada pastinya. Nah, tidak ada tanggalnya ya, tidak ada tanggalnya ini ya. Nah, jadi tidak bisa kita masukkan karena tidak ada tanggalnya. Nah, maka kita beralih ke hari Senin ya, minggu berikutnya. Artinya minggu pertama bulan Agustus, semisal kita taruh hari Senin. Nah, juga tidak ada ya, tidak ada tanggalnya. Nah, karena itu mungkin hari Kamis di minggu pertama Agustus 2. Oh, berarti di sini tanggal 1 ya. Nah, kemudian di sini tadi ada 8, maka di sini 2. Salah ya. Di sini ya, di minggu kedua, kemudian minggu ketiga, kemudian di sini Agustus ya. Tanggal 5, tanggal 1, tanggal 5, tanggal 8. Nah, di Agustus kita lihat di Kaldik. Agustus, bulan Agustus. Nah, di bulan Agustus minggu ketiga ada LHB ya. Ini ada LHB bulan Agustus minggu ketiga, hari Sabtu. Di sini ada LHB minggu ketiga, hari Sabtu. Nah, hari Sabtu di sini ada LHB. Coba. Nah, ini teman ya, secara otomatis ya LHB di sini merah ya. Berarti 1, 2, 3 kurang 1 ya. Berarti di sini 4. Nah, jadi tanggal 1, 5, 8, 12 itu Bapak Ibu di bulan Agustus. Nah ya, nah ini ya kan tidak ada. Nah, di minggu kedua, di minggu ketiga, kemudian di minggu keempat. Nah, LHB. Nah, di sini ada sumatif akhir lingkup materi ke-1. Nah, maka silakan taruh di hari Kamis ya. Nah, di sini
tanggal 15 ya. Berarti di sini isi tanggal 15. Ini 2 hari Kamis. Nah, begini mungkin Bapak Ibu caranya seterusnya ya. Jadi caranya seterusnya sama, jadi tanggal otomatis ya. Nah, di sini ada 74 JP. Biasanya ada 72 JP ya. Di sini otomatis semuanya kalau sudah terisi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada 5, di sini ada di sini slam Bapak Ibu ya, hari Kamis. Hari Kamis SLM. Nah, secara otomatis SLM 72 JP. Karena tertulis di sini duanya tadi. Nah, jadi kalau SLM itu tidak usah diberi angka 2, tapi langsung kepada sumatif lingkup materinya, kasih huruf ya, SLM. Nah, terus seterusnya dan seterusnya. Kalau KTS jadi ditulis KTS ya. Tidak kasih penjelasan di sini bahwa untuk SLM ini apa, LHB apa ya, kemudian untuk KTS, kemudian LS ya, SAS 1. Jadi libur semester 1 LS di sini ya. Jadi otomatis langsung merah sendiri ya. Oke Bapak Ibu sekalian, ini untuk promisnya. Kemudian dilanjut, mudah sekali Bapak Ibu ya. Nah, dilanjut kepada penilaiannya. Di penilaian ini tiap hari kita lakukan penilaian pemberian tugas setiap hari 5.1.1.1 semisal. Nah, kita setiap hari ada 5 di sini ya, di promisnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pertemuan sama dengan 10 JP. Di penilaiannya juga 1, 2, 3, 4, 5. Juga ada 5 ya. Jadi di promisnya itu ada 5, kemudian di penilaiannya ada 5 juga ya. Nah, di sini ini Bapak Ibu sekalian, kita lihat penilaiannya. Jadi tanggalnya ini biasanya secara otomatis ya, jadi langsung dari promisnya ini ngelirnya otomatis tanggalnya nanti ya. Nah, di sini kita isi ya. Jadi ini untuk tugasnya, kemudian di rata-rata. Jadi untuk 5.1.1.2 TP 5.1.1.2 juga ada tanggalnya di sini nanti ya. Nah, jadi ini nilai tugas, kemudian nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata tugas berarti ini ditambah ini dibagi 2 ya. Kemudian berikutnya adalah pelaksanaan sumatif akhir lingkup materi. Nah, tanggalnya pun ini otomatis. Nah, tanggal 15 sumatif lingkup akhir materi. Nah, ini jadi sumatif akhir lingkup materi ke-1 ya. Jadi di sini lingkup akhir materi ke-1 ya. Ini ke-1. Kemudian nilai 1. Nilai 1 ini diperoleh dari rata-rata tugas dan sumatif akhir lingkup materi 1. Nah, maka hasilnya ini. Nah, kemudian nanti ya seterusnya sama Bapak Ibu ya. Nah, sampai pertemuan keempat ya. Artinya pertemuan keempat di sini nilai harian atau ulangan harian yang keempat ya. Jadi itu. Nah, kemudian setelah selesai semua baru kita nanti akan melaksanakan STS ya. Di tengah semester ya, kegiatan tengah semester. Kemudian dinilai, setelah itu kita semester, namanya SAS ya, sumatif akhir semester. Kemudian nilai raport. Ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari awal, mulai dari membuat jadwal, membuat prota dan membuat promis, jadi langsung otomatis ke nilai. Nah, dari nilai inilah Bapak Ibu sekalian ada rekap. Nah, ini
Dari mana rekap ini? Dari penilaian ini. Nah, 5.1.1.1 berarti nilai tugasnya ini. Nah, kemudian direkapnya, nah ada di sini. Berarti menguraikan ini ya. Jadi 5.1.1. Nah, di sini TP-nya sudah tertulis semua. Nah, ini diambil yang tertinggi dan terendah untuk pembuatan deskripsinya ya. Kemudian yang terakhir adalah rapotnya. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari jadwal tadi kita sudah selesai membuat rapot. Jadi tanpa repot-repot meminta aplikasi, membuat aplikasi. Jadi ini sudah jadi rapotnya. Hanya saja dari proses inilah jadi kita harus lakukan betul-betul dilakukan di dalam kelas ya. Dan itu Bapak Ibu sekalian, jadi mungkin sampai di sini. Jadi tidak banyak, mungkin hanya mempermudah Bapak Ibu cara membuat promes yang seperti ini gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.